Halo guys, kembali lagi di channel Geotek. Hari ini kita bahas update besar-besaran ya tanggal 10 nanti. Kebetulan tanggal 10 kan mereka ngadain Imlek nih. Nah, untuk update pertama itu nanti kalian akan mengumpulkan kartu kayak gini. Ini contohnya ada kartu dari telur, nanti ada juga ada kartu dari naga ataupun kartu yang berbentuk yang lainnya. Maaf, bukan dari tapi gambarnya telur, naga sama ada panah juga. Nah, ini didapatnya dia dari nguli material ataupun nanti kalau kalian bunuh-bunuh monster baik itu GB, GB sampai Deo itu bisa drop ini ya kartu. Jadi kartu ini bisa didapatkan dari sana. Selain itu ada juga mengumpulkan barang kayak kalian lagi nguli buah, nguli jet ataupun nguli batu-batuan itu kayak gitu guys. Nah terus di sini itu ada banyak kartu kayak gini ya. Jadi aku sebutin tadi ada telur, naga, pedang dan panah dan satu lagi tuh aku nggak tahu sih game apaan. Nah, terus di sini nanti ada reward-rewardnya guys, ada sage, terus ini ada kerang buat event nanti di toko, terus ada testi, ini ada yang buket bunga, terus ada meteor tipil, yang terakhir itu testi kuning ya guys ya. Testi kuning ini kalau nggak salah dapat juga dari WB. Jadi kalau kalian ikut WB, WB elemen ataupun WB yang biasa, world boss yang ada di map-map itu biasanya dapetin si testi kuning gitu. Oke, selanjutnya ini untuk acara, kebetulan naganya udah pindah ya guys ya. Jadi di tanggal 10 Februari ini naganya itu udah nggak ada. Jadi aku tadi kemarin kan bilang untuk naga ini usahakan kalian cari karena kan bisa dapat tag Dio tuh. Di tanggal 10 nanti naganya pindah guys ke kota utama. Jadi ke faksi utama itu ada naganya nanti. Nah, untuk pukulnya itu bisa dilihat dia ada di 9, jam 12 dan 19. Jadi ini untuk waktu naganya spawn ya guys ya. Nah, untuk data tertentunya itu cuma satu emas 1 jam. Nah, di dalam dropannya nanti ada peti emas sama perak guys yang jatuh dari udara. Nah, kalau kalian buka kotaknya ini sesuai dengan tadi ada emas dan perak itu kayak gedean yang emas sih. Jadi kalian harus kayaknya itu sih apa namanya harus rebutan guys. Jadi usahakan kalian mendapatkan yang emas ya supaya dapat reward yang lumayan karena kayaknya emas itu lebih tinggi. Karena di sini bilang ada ini membuka kotak emas itu hadiahnya lebih tinggi. Cuman aku nggak tahu hadiahnya apa, apakah di sini ataupun apa. Nah, bentuknya tuh kayak gini, guys. Jadi ada peti, dua peti. Nah, petinya ini kayaknya rewardnya beda-beda, ada perak dan emas. Ini dijatuhin tadi dari naganya, guys. Jadi usahakan kalian standby di jam tersebut. Kalau misalnya nggak ada waktu, tadi ada di jam 12 malam. Jadi selamat untuk kalian rebutan guys, jadi siapa cepat yang dapat kayak gitu sih. Cuman kemarin telur bisa rame-rame sih, cuman ini aku nggak tahu sih apakah bisa juga dipakai rame-rame, tapi menurutku enggak ya, cuma satu orang satu untuk satu peti, jadi kayaknya harus rebutan. Cuman kalau rame-rame alhamdulillah ya guys ya, jadi kita nggak rebutan gitu. Nah terus untuk yang kedua, ini ada event ini ya, ada event kerang ya. Jadi event kerang ini nanti bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah di shop kerang. Kalau waktu itu pas event kerang ini ada di musim kemarin di Gamepot itu dia mendapatkan Ekdio guys. Cuman di sini kayaknya nggak ada Ekdio sih, aku cek dari test server di Cina. Aku pakai video Cina, nanti aku lampirin. Di video Cina itu nggak ada Ekdio guys ya. Cuman pavilion dan juga berbagai macam item. Nanti kita cek aja guys di videonya. Jadi aku bahas dulu tentang event ini ya guys ya. Nah terus untuk event ini dia didapat poinnya dari ini, aktivitas harian seperti kalian encounter, bunuh legend, bunuh GB, bunuh monster apapun itu yang meningkatkan poin hariannya. Terus selain itu kalian juga bisa dapat dari peti harta karun dan juga pertarungan hewan tahun baru. Ini pertarungan hewan tahun baru kayaknya gamepot sih guys. Jadi kayak gamepot PVP khusus Imlek karena nanti tampilan gamepotnya jadi beda guys, jadi lebih banyak warna merah gitu. Nah, nanti kalau kalian udah mengumpulkan poinnya, kalian bisa menukarkan item-itemnya kayak gini guys. Nah, ini contohnya guys ya, aku ngambil dari video Cina. Sini untuk ngambilnya tuh di sini di NPC. Nah tuh, sini ada hadiahnya guys. Ada banyak hadiahnya, tapi kebanyakan ini pavilion ya guys ya, kayak rumah-rumah gini. Terus itu kerang yang tadi dapat dari poin aktivitas.
Ini adalah desain rumah, nanti kalian juga bisa membuat desain rumah kayak gini, itu kalian beli aja. Terus ini juga dapat ini juga furnitur, furniturnya ini kayaknya cuman pajangan aja sih, guys. Jadi kalian juga bisa dapatkan itu dari sini. Jadi dia tuh furnitur, guys. Dan itu kalian juga bisa pakai kayu kayak gini, guys, kayu kuning ataupun kayu yang chamber gini deh. Jadi kalian cari aja itu dari furnitur gacha bisa, guys. Jadi nggak perlu nunggu kerang, itu bisa pakai ini deh. Ini contohnya dia pakai pavilion ya, guys, ya, yang dapat dari eventnya. Jadi di sini dia akan mencontohkan menghancurkannya dulu karena ini bentuknya desain ya. Jadi harus dihancurin dulu, guys, kayak gini. Jadi digunakan aja. Nah, ini contohnya, guys, ketika jadi dia kayak pavilion aja rumahnya. Jadi dia bikin desain rumah kayak gini, guys. Itu untuk yang tadi desain pertama. Nah, ini tampilannya, guys, bisa dicek aja. Nah, kalau kalian suka dengan desain ini, kalian boleh ambil, guys. Nah, ini desain kedua, guys, nih coba nih. Nah, desain kedua dia bentuknya kayak gini ya, guys, ya. Kalau kalian suka ambil aja, guys. Jadi pakai sagi kalau nggak salah 300-an ya. Kalau nggak salah 300-an sagi, guys. Jadi ambil aja kalau kalian suka untuk desainnya kayak gini. Nah, ini contohnya ketika dia masuk ke dalam pavilionnya ya. Nah, kayak gini. Contohnya itu dia bentuknya kayak gini. Jadi kayak perumahannya sih masih kosong, tinggal kalian update aja ataupun di inovasi itu serah kalian. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, kedua, ini gini gamepot. Nanti di gamepot itu kalian akan mendapatkan egg ini yang ada saddle-nya, kuda saddle. Itu nggak bisa buat esensi ya. Kebetulan aku cari nggak bisa buat esensi sih, guys. Nah, terus di sini dan itu nanti di gamepot juga kalian harus mencari ini ya, start-startnya kayak gini, guys, ya. Jadi itu ada yang di cancel-cancel juga tuh yang dilarang kayaknya itu. Jadi kalian mencari start-startnya kayak gitu, guys, untuk melawan monster. Nah, monster di sini kalian pilih bisa kuda, itu kalian bisa cek sendiri untuk atribut yang dimiliki kuda. Mungkin untuk gamepot aku kasih tahu kali ya di sini ya. Karena aku udah kebutuhan juga sih record mau masukin sini takutnya makin lama, guys, bisa berjam-jam dan takutnya. Karena ini aja sudah masuk ke 20 menitan, guys. Jadi aku minta maaf nih karena videonya agak lama, guys, di sini. Ini contohnya gamepot, guys. Dan gamepot itu pilih yang kuda yang itu ya, karena nanti ada event yang bagus sih, guys. Kayak gini kan bisa translate aja, guys, artinya, guys. Cuman nanti aku akan jelasin tentang skill-skill gamepot yang akan didapatkan di tingkat kesulitannya, guys, ya. Jadi kalian bisa baca aja tadi translate-translate-nya, tinggal diikutin nanti. Oke. Untuk gamepot nanti kalian ambil skill yang ini, guys, ya, yang lawan kuda karena nanti bisa mendapatkan bantuan ketika kalian melakukan spek selanjutnya, guys, ya. Jadi usahakan cari skill ataupun apa itu namanya, stat yang kayak gini ya. Jadi cari statnya kayak gini, karena dia bisa menambahkan bantuan, guys, kayak gini nih, aku punya fotonya. Nah, ini contohnya gini, kita kan pet kita kan ini nih, si kucing. Nah, di belakang kuda itu tadi ada coveng, guys. Kalau kalian perhatiin itu ada warna biru. Nah, itu adalah bantuan, guys. Jadi kalau kalian ngambil skill yang kuda tadi, itu bisa mendapatkan bantuan yang ini, guys, ya. Jadi kalian diwajibkan atau dianjurkan mengambil itu ya, guys, ya. Karena bisa mendapatkan bantuan dari eh, tadi stat kudanya gitu. Nah, tadi selain dari skill-skill yang aku sebutkan tadi, ini ada juga skill-skill yang lain, guys. Seperti kalau nama entry-nya adalah kuda besi Swanyo, itu panggilan hewan pilihannya adalah kuda besi, lokasi deploy-nya dari sulit pegunungan pegunungan dan laut itu ada di level 1 ya, guys, ya. Nah, skill-nya tuh kayak gini. Panggilan awal kuda Swan meningkatkan serangan hewan peliharaan yang dipanggil sebesar 80%. Jika kuda baik dari tempat, serangan hewan peliharaan akan memberikan kerusakan racun sebanyak 6.500 darah per detik pada target selama 5 detik, dapat ditumpuk sebanyak 3 lapis. Jadi lumayan banget sih, guys, untuk start yang ini. Terus yang kedua, nama entry-nya ada 3 kuda bersama. Nah, panggilan hewan peliharaannya adalah 3 kuda, ya, guys, ya. Sulitnya juga sama di level 1. Nah, untuk efeknya itu panggilan awal memanggil 3 kuda membuat tingkat kritikal pihak sendiri di seluruh lapangan menjadi 180%. Nah, jadi ada nama entry,
panggil hewan peliharaannya apa, terus lokasi diperolehnya ada di mana. Nah, ini untuk efek-efek yang kalian dapatkan. Nah, selain itu ada lagi di sini untuk nama entry-nya Xiaofeng itu, Xiaofeng Juxin itu dari naga angin, itu punya efeknya tadi, efek dari skill-nya. Yang pertama itu panggilan awal mengguncangkan Xiaofeng saat peti yang dipanggil melakukan kritikal. Ada 150% kemungkinan untuk memberikan 36% pertahanan besar dan elemen dapat menembus selama 10 detik, dapat ditumpuk 2 lapis. Jadi dia bisa melakukan penetrasi, guys. Itu untuk Xiaofeng. Nah, terus untuk yang kedua, itu dari panggilan hewannya kuda baik. Itu kuda baik itu yang kuda toilet ya, guys, yang ada sadelnya kayaknya. Nah, terus itu panggilan awal membangkitkan kuda baik, membuat hewan petarung utama masuk ke status 5 racun, mengalami kerugian darah 3.150 per detik, tapi mengurangi kerusakan sebesar 61%. Ini kuda baik, guys. Kalau kalian mau, ini kurang worth it sih efek yang ini sih, karena mengurangi darahnya lumayan gede, guys. Terus yang kedua, dia dari panggilannya itu adalah Suan Miao. Itu Suan Miao itu kalau nggak salah singa deh, singa Molten. Kalau nggak salah ya, tapi aku lupa sih. Bagian awal Junmyo membuat hewan peliharaan yang dipanggil kembali 5.000 darah per detik jika nyawa di bawah 5% dan kekuatan serangan meningkat sebesar 61%. Ini cocok banget kalau kalian PvP pakai paus, guys. Kebetulan kan paus mengurangi darah ya. Nah, terus kalau untuk nama panggilannya Suan Miao ini salah, mohon koreksi, guys, ya, terus di komentar. Nah, terus kalau nama panggilannya Kilin itu Super Dio kalau nggak salah yang naga biru, yang angin dari totem Dio base di North itu Kilin. Nah, efek karyanya itu adalah panggilan Kilin saat memulai pertandingan membuat kerusakan ketika peti yang dipanggil sebesar 161% ketika menyerang target dengan tanda Fenggong. Jadi nanti ada tandanya di atasnya. Terus tanda ini berasal dari Houdou meningkatkan kekuatan anti kekerasan sebesar 80% selama 10 detik. Jadi dia bisa mengurangi itu ya, def kita. Kayaknya ini untuk itu sih, untuk musuhnya kalau kalian ketemu kilin. Nah, ini ada efek kayak gini, guys. Terus yang selanjutnya itu ada naga apa nih? Aku lupa, guys. Nggak kelihatan, guys. Di sini ada Lengmang Xiaochan, itu panggil awal naga dan kuda, membuat hewan peliharaan yang dipanggil menyerang dengan 100% untuk memberikan satu lapis tusuk pada target. Meningkatkan pertahanan sebesar 60%, berlangsung selama 10 detik, dapat ditumpuk hingga 2 lapisan. Ini adanya di tingkat kesulitan yang kedua ya, guys, ya. Tadi kan yang pertama, terus ini yang kedua. Nanti yang terakhir ada yang ketiga. Jadi tingkat kesulitannya sampai 3, guys. 1, 2, 3. Ini udah masuk yang tingkat kesulitan yang kedua. Nah, terus ini untuk kesulitan yang ketiga, guys, ya. Kesulitan ketiga itu kayak gini, guys. Hewannya ada di Huadao sama Tianhu. Nah, untuk efek skillnya dia kayak gini. Yang untuk Huadao itu panggilan awal Huadao membuat serangan hewan peliharaan mempunyai 15% kemungkinan menambahkan blokir serangan pada target, membuat target terperangkap selama 6 detik. Hewan peliharaan utama yang mengalami kritikal memiliki 14% kemungkinan menambahkan blokir serangan pada target, membuat target terperangkap selama 10 detik. Jadi untuk efek skill ini kayaknya dia membuat tidur, bisa kayak gitu sih. Kayaknya ditangkap supaya dia nggak bisa melakukan skill. Jadi 10 detik kayak gitu lumayan. Jadi kalian mencari tadi kan ada beberapa hewan tuh, kalian translate aja. Ini namanya apa, Wadao, Tianhu, atau yang lainnya. Nah, itu untuk efek karyanya itu bisa kayak gini, guys. Jadi usahakan kalian bisa menghindari semua hewan yang akan kalian lawan ya. Jadi sebelumnya aku minta maaf, kayaknya ini bukan dari hewan yang kita panggil, tapi hewan yang akan kita lawan. Maaf, guys. Nah, terus dari hewan-hewan ini kalian usahakan ambil yang gampang, guys, ya. Kalau emang ada pilihan selain ini yang gampang, itu kan ambil aja, dan ambil dari pet-petnya itu. Nah, selain itu nanti kalau kalian sudah masukkan game pot itu ada peringkat, guys. Nanti di tulisan globalnya itu ada peringkat 1 sampai 3 akan mendapatkan kotak avatar Master of the Beast 60 hari, terus ada gelar Master of the Animal 60 hari, kartu nama Battle of the King of the Beast itu 60 hari,
dan efek khusus untuk penunggangan binatang selama 60 hari. Selain itu, nanti kalau untuk, peringkat 1 sampai 3 itu dapat piala emas bentuknya kuda, terus ada piala ini kayaknya silver atau perak ya, aku enggak itu sih. Jadi yang kedua itu kayaknya silver kali ya guys ya, aku sebut silver aja deh. Yang kedua silver, yang ketiga perak, mungkin bisa ketuker juga sih di antara warna itu. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk piala-pialanya. Jadi emas itu satu, dua silver, dan ketiga perak gitu guys. Nah terus untuk peringkat 4 sampai 10 nanti akan mendapatkan kotak avatar Master of the Beast itu 60 hari, gelang Master of the Animal itu 60 hari, dan kartu nama Battle of the Beast 60 hari. Dan efek spesial call for 3 hari, 30 hari. Jadi ada efek spesial juga guys selama 30 hari. Nah, itu dari peringkat 4 sampai 10. Cuman di sini dia nggak dapat piala ya guys ya. Jadi pialanya itu khusus untuk nomor 1 sampai 3 aja guys. Nah, terus untuk peringkat 11 sampai 50 itu kalian akan mendapatkan kotak avatar juga. Base Fighter itu selama 30 hari, terus ada gelar juga, Base Fighting itu 30 hari, terus ada kartu nama Battle of the King of the Bears itu 30 hari guys ya. Jadi berkurang guys, tadi 60 sekarang jadi 30 aja, dan efek khusus untuk menunggang binatang selama 14 hari. Jadi nggak tahu nih efek khususnya apakah kayak ada asap-asapnya atau ada api di belakang pet kalian, ini aku nggak tahu ya guys ya. Sementara itu sih guys. Jadi untuk 14 hari nanti kalian mendapatkan efek khusus untuk menunggangi binatang selama 14 hari. Nah, terus untuk peringkat 51 sampai 100 akan mendapatkan kartu nama pertarungan binatang 30 hari, efek khusus untuk menyebut binatang 14 hari. Nah, terus untuk peringkat 101 sampai 200 akan mendapatkan kartu nama pertempuran binatang 7 hari guys. Jadi untuk kalian kayaknya kita nggak bakalan bisa sih sampai 200 karena kan servernya juga banyak nih. Dan juga game portnya ini kan dari server 1 sampai server uh, yang sekarang. Aku nggak tahu sih server yang baru itu apa. Jadi dia agak banyak sih guys. Kemungkinan kita dapat ini susah sih. Karena Cina itu topnya gila-gilaan guys. Nah untuk bingkai avatarnya dia kayak gini guys. 3 2 1 emas, terus ada merah sama yang ini ya abu-abu. Jadi nah, ini untuk yang mendapatkan bingkai-bingkainya tadi caranya kayak gitu ya guys ya, harus peringkat 1 sampai 200 guys. Cuman kalau kalian nggak dapet ya ikhlaskan saja tidak mendapatkan bingkai kayak gini guys. Tapi kalau kalian mau gila-gilaan kayak Cina, misalnya kalian mau tempe mutasinya 80k semua, tuh bisa guys kalian pasti lawan Cina. Karena Cina itu kayaknya masih rata-rata 50k guys. Jadi cari hewan buas yang 80k yang mutasi, nah kalian kasih ke pet kalian karena attack-nya lebih tinggi guys, semakin tinggi tahunnya tempenya semakin tinggi. Nah terus di sini ada kejutan nih guys, karena kita mendapatkan update baru selain dari Neza, Kelinci, sama Wukong. Developer sudah menyepil eh, atraksi ataupun obrolan dengan atendennya seperti biasa. Ini kalian bisa baca aja. Aku mohon maaf nih karena aku kecil banget tulisannya jadi aku nggak baca. Nah di sini nanti kayak ada kepala kuda gitulah. Nah cuman pas aku cari tahu di kolom komentar itu warga lokal kebanyakan menyebutkan dia kayak gini guys. Jadi kayak Dewa Angin Selatan, nah kayak gini. Jadi Dewa Angin Selatan itu pegunungan dan laut. Nah biasanya dinama dengan Binghu. Nah aku cari di AI itu namanya Yinhuhu, yang bentuknya itu nanti aku kasih tahu di belakang aja deh. Nah terus di sini dia mengatakan bahwa saya akan membantu Anda menganalisis mengapa iya. Nah, di sini pertama identitas percakapan yang tadi menyebutkan dewa karena itu adalah dewa angin yang jelas dicatat dalam sejarah mereka. Jadi untuk kata para komentarnya itu kebanyakan bilang ini ya, Binghu atau Yunhinhu kalau nggak salah, dewa angin selatan. Nah, pas aku cari di AI, katanya sih bentuknya itu dia unggas ataupun burung, dan juga itu jadi humanoid, jadi dia bukan humanoid. Cuman pas aku minta gambarin AI-nya dia kayak gini guys, aku minta gambarin AI tolong dong buatkan gambarnya untuk hewan ini, itu guys, ini gambar aja contohnya.
Nah, tapi pas aku cek lagi di kolom komentar, nah ada dari Bilibili itu seorang konten kreator bilang kalau Yin Hun itu ada yang ini, dan aku juga tanya ke AI sih. Jadi AI apakah memang bisa kemungkinan Yin Hun itu berbentuk panda? Nah, dia jawab iya sih bisa. Jadi dia panda merah atau dibilangnya rakun guys ya. Jadi untuk update baru kayak gini guys. Nah, untuk videonya mungkin sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Dadah. Terima kasih sudah menonton guys.